Halo, sobat-sobat yang berbahagia. Apa kabar? Saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Selamat datang dan selamat bergabung dalam channel yang khusus membahas masalah-masalah keuangan negara yang sedang up to date. Dan pembahasan ini akan dilakukan secara khusus dari aspek disiplin ilmu hukum keuangan negara. Sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaan Anda sekalian? Saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, kisruh tentang pengusiran seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara dalam sidang bersama para anggota DPR yang viral pada akhir-akhir ini tampaknya demikian menyedot perhatian masyarakat luas. Dari polemik dan diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak, kejadian tersebut pada akhirnya menghasilkan satu pertanyaan kunci, yaitu sejauh mana sebenarnya hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha milik negara. Bukankah DPR sebagai lembaga legislatif harusnya hanya memfokuskan dirinya dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah? Atau konkretnya, DPR sebagai lembaga legislatif harusnya hanya memfokuskan dirinya dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan kepemerintahan atau yang dikenal dengan nama government action. Itu tentunya kata para ahli hukum tata negara dengan mengacu pada teori-teori tentang tatanan kelembagaan politik dan kewenangannya yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sehingga harusnya menurut para ahli tersebut, DPR tidak merambah pada tindakan-tindakan korporatif atau corporate action yang notabene dilakukan oleh institusi pemerintah yang memiliki kedudukan sebagai korporasi atau yang lebih dikenal dengan nama perusahaan negara atau badan usaha milik negara. Untuk dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, yaitu sejauh mana sebenarnya hak DPR sebagai lembaga eksekutif dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN, khususnya fokus dari sudut pandang hukum keuangan negara, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu adalah mengkaji kembali sebuah pertanyaan. Mengapa negara membentuk badan usaha milik negara? Ini adalah sebuah pertanyaan mendasar atau lebih bersifat filosofis yang perlu didiskusikan. Dibandingkan dengan hanya sekedar mendiskusikan atau mendasarkan pada pasal-pasal berbagai ketentuan perundang-undangan yang kini ada. Sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang berbahagia, lahirnya sebuah institusi pemerintah
yang kemudian dikenal dengan nama perusahaan negara atau public enterprise adalah sebuah jawaban terhadap dinamika kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat pada masa lalu. Pada kenyataannya, dengan dinamika tersebut, masyarakat berkembang sedemikian rupa sehingga membutuhkan berbagai layanan di luar layanan yang ada yang dapat disediakan oleh institusi-institusi pemerintah yang ada ketika itu. Kendati layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada dasarnya masih merupakan layanan publik dasar atau basic needs, pada kenyataannya tidak semua anggota masyarakat membutuhkan layanan tersebut. Inilah yang dalam teori keuangan negara dikenal dengan istilah semi-public needs atau semi-public goods. Dan masih didasarkan pada pemikiran-pemikiran filosofis. Karena layanan dimaksud tidak dibutuhkan oleh seluruh anggota masyarakat, maka kegiatan untuk memproduksi layanan dimaksud tidak boleh dibiayai melalui sektor perpajakan. Kenapa? Karena akan menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat pembayar pajak. Nah, atas dasar pemikiran itulah layanan yang dihasilkan oleh institusi yang berbentuk perusahaan dimaksud harus berbayar. Ciri inilah yang kemudian mengharuskan perusahaan tersebut dikelola secara berbeda dibandingkan dengan institusi pemerintah yang ada dan yang dikelola secara birokratis. Konkretnya, perusahaan negara harus dikelola secara korporatif dengan mengikuti kaidah-kaidah korporasi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya negara kemudian membentuk institusi tersebut atau perusahaan negara tersebut? Sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang budiman, sebagai pertimbangan yang dijadikan landasan dalam hal ini adalah, walaupun tujuan yang ingin dicapai oleh institusi dimaksud pada prinsipnya tidak berbeda, yaitu menyediakan layanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, menyediakan layanan kepada masyarakat. Namun, karena pola dan karakternya berbeda, institusi dimaksud tidak dapat disamakan bentuknya dengan institusi birokrasi yang ada, yang dikenal dengan kementerian atau lembaga. Akan tetapi, dengan karakternya yang khusus, institusi dimaksud harus bercirikan sebagai institusi yang bersifat korporatif yang harus dikelola secara berbeda. Pertimbangan inilah yang kemudian membawa pada suatu keputusan bahwa institusi korporatif dimaksud harus dikeluarkan dari sistem yang ada, yaitu dikeluarkan dari sistem anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Langkah yang kemudian dilakukan dalam rangka membentuk institusi tersebut adalah dengan cara memisahkan kekayaan negara melalui suatu proses legislasi atau penetapan dalam undang-undang, yaitu melalui undang-undang APBN atau dalam bentuk lainnya.
Atas dasar hal itu pula lah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dikenal adanya pengertian kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu merupakan kekayaan negara yang dikelola di luar sistem APBN. Jadi, sobat-sobat pemerhati masalah-masalah keuangan negara, jangan sampai salah mengartikan bahwa proses pemisahan kekayaan dimaksud diartikan sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap institusi badan usaha milik negara. Sama sekali bukan. Dan tentunya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Penetapan sejumlah dana dalam Undang-Undang APBN dimaksud dalam hukum keuangan negara pada hakikatnya adalah merupakan sebuah bentuk otorisasi atau sebuah bentuk persetujuan, yaitu persetujuan untuk memindahkan sejumlah dana dari satu subbidang ke subbidang lainnya. Konkretnya, dari subbidang fiskal yang dikelola melalui sistem APBN ke dalam subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola di luar sistem APBN. Oleh karena itu, sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan pengawasan DPR. Jadi, kalau demikian, perlukah pengawasan DPR terhadap dana yang dipisahkan tersebut yang ada di badan usaha milik negara? Jawabannya, pastilah perlu. Kan pemerintah ketika membuat usulan mendeskripsikan berbagai layanan ataupun kepentingan masyarakat yang nantinya dijamin oleh institusi dimaksud. Dan Salvatore Schiavocampo dan Pak Sampet Sundaram dalam bukunya To Serve and to Preserve Improving Public Administration in a Competitive World yang diterbitkan oleh Asian Development Bank menulis di halaman 201 sebagai berikut. In its role as owner of enterprise, the state must ensure that the enterprise is run and its investment are made with a view to maximizing the benefit to society. Kata owner ditaruh dalam tanda petik. Artinya apa? Artinya bahwa pemilik perusahaan tersebut sebenarnya adalah bukan pemerintah, melainkan rakyat. Ini pada hakikatnya adalah merupakan janji pemerintah ketika meminta DPR untuk menyetujui pemisahan sebagian kekayaan negara untuk dikelola di luar sistem APBN. Nah, kata DPR, mana buktinya janji itu tadi? Tolong tunjukkan. Ini adalah kewenangan rakyat, kewenangan pemilik kekayaan. Dan hal tersebut
adalah sesuatu yang bukan bersifat luar biasa. Undang-Undang Dasar 45 pun menyatakan dalam pasal 33 ayat 2 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ini harus diartikan secara kontekstual dan harus bisa dibuktikan. Untuk itulah rakyat perlu mengetahui. Hanya saja bagaimana cara rakyat mengetahui, dalam hal ini melalui wakilnya di DPR, yang konon belakangan dinarasikan dengan kata pengawasan, harus ada aturan ataupun tata caranya. Saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita belajar tentang hukum keuangan negara, pastilah kita pernah membaca bahwa secara teori lembaga legislatif tersebut memiliki 3 constraint atau 3 kendala, yaitu time constraint, kedua educational constraint, dan yang ketiga adalah professional constraints. Time constraint adalah merupakan keterbatasan waktu bagi para anggota dewan untuk memperoleh, memahami, dan membahas materi-materi yang disajikan oleh pemerintah. Sementara educational constraint adalah merupakan kendala dalam bentuk kesesuaian antara bidang yang ditangani dalam komisi di mana para anggota tersebut ditugaskan dengan latar belakang pendidikannya. Kita bisa melihat misalnya untuk komisi keuangan, jadi setiap fraksi belum tentu bisa mengirimkan wakilnya yang memiliki pendidikan yang mampu mendukung tugas di komisinya. Bisa saja untuk itu dikirimkan seorang dokter, atau bisa juga seorang sarjana hukum. Kalau kebetulan yang tersedia atau yang tersisa di fraksi tersebut adalah sarjana pendidikan, dikirimlah sarjana pendidikan. Atau bahkan bisa saja dikirimkan seorang sarjana kesenian yang memang menjadi anggota dewan. Dan itu semua tergantung pada ketersediaan anggota dari fraksi masing-masing, yang pastinya tidak bisa dipaksakan. Terakhir, yaitu professional constraint. Hal yang satu ini terkait dengan kompetensi para anggota dewan. Saudara-saudara sekalian, sebagai politisi yang profesional, kita yakin para anggota dewan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang politik. Konsekuensinya, dia hampir kehilangan kompetensi yang dulu pernah dipelajari di bangku kuliah dan mungkin pernah pula dimilikinya sebelum benar-benar beliau menjadi seorang politisi. Maka dengan adanya 3 kendala dimaksud, pembahasan yang dilakukan oleh para anggota dewan yang terhormat terhadap materi-materi yang disampaikan oleh pemerintah seharusnya
hanya berhenti pada tingkatan makro strategis dan tidak menukik sampai pada level mikro teknis. Misalnya saja dalam masalah BUMN, sebagaimana tadi dikatakan oleh Xiao Kampu, adalah just ensure that the enterprise is run. Just ensure that its investment are made with a view to maximizing the benefit to society. Oleh karena itu, hampir tidak selayaknya bila para anggota dewan beradu argumen dengan para profesional di pemerintahan yang memang direkrut dan bekerja sepanjang kariernya di bidang tersebut. Sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang budiman, kesimpulannya adalah bahwa dalam sistem tata kelola keuangan negara di Indonesia, DPR memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap seluruh aset yang dikelola oleh pemerintah atau seluruh aset yang dikelola oleh negara. Mengenai kewenangan ini, kita tidak perlu risau dengan cara membanding-bandingkan dengan praktek di negara-negara lain, ataupun dengan membanding-bandingkan sistem lembaga pemerintahan di negara lain. Pada dasarnya, setiap sistem di suatu negara selalu dilatar belakangi oleh historis filosofis negara itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, kita toh tidak pernah menerapkan pemisahan kewenangan seperti konsep trias politika yang ada di negara asalnya. Dan juga kita tidak mengikuti sistem kelembagaan politik yang dipengaruhi oleh pemikiran ekonomis model kapitalis maupun model sosialis. Kita adalah kita. Karena suatu negara boleh saja bersifat unik. So, gimana dong ceritanya kalau gitu? Makanya kita mesti tahu apa yang seharusnya kita tahu tentang hukum keuangan negara. Oleh karena itu, stay tune. Ikutin terus channel ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di topik yang akan datang. Salam sehat.